Ya, sahabat Mentari, terima kasih boleh bersama podcast pada hari ini masih bersama dengan Bapak Wahyu. Ya, sudah berapa kali juga untuk mengisi podcast. Dan pada saat ini Pak Wahyu akan menceritakan tentang kesaksian iman. Kesaksian iman bagaimana beliau dengan kondisi yang ada tapi melakukannya dengan segenap hati. Ya, bagaimana beliau menjalankan kehidupannya, selalu Tuhan memberikan berkat bagi beliau. Ya, Pak Wahyu, selamat pagi. Pak Wahyu ketemu lagi dengan sahabat Mentari. Ya, terima kasih setelah apa yang kita, ya paling tidak kita pernah berbicara juga tentang berbincang-bincang tentang kondisi kesehatan nih Pak Wahyu. Saya pikir, wah ini sangat luar biasa kalau sampai dengan saat ini di usia yang di atas 70 tahun ya. Artinya masih fit dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Mungkin bisa sedikit ceritakan gitu bagaimana Pak Wahyu pengalaman imannya. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang, Pak Ben. Ya, kita bersyukur kita dan sehat sejahtera sekarang ini. Ya, sesuai dengan permintaan Pak Ben, saya akan mencoba menyampaikan kira-kira bagaimana perjalanan hidup saya ini ya, terutama dari aspek kesehatan dan juga profesi saya. Ya. Jadi ini kan termasuk orang pejaraan kalau orang Jawa mengatakan orang di bawah, jalan di bawah lah. Saya diberikan kesempatan untuk masuk ke pendidikan Akabri Kepolisian tahun 68 ya. Dan lulus 71, kemudian saya ditugaskan di beberapa penugasan, terutama di daerah Kalimantan, kemudian ke Maluku, ke Papua, kemudian saya ke beberapa daerah, akhirnya ke Jakarta. Tapi sebelumnya saya juga masuk ke Komandan Batalion di Taruna, ya, di Semarang pada waktu itu. Ini yang mengukir sejarah saya di Semarang ini. Karena di situ saya ternyata dengan kegiatan-kegiatan saya yang cukup memakan fisik, ya, kemudian juga akademik, ya, saya terkena sakit yang sekarang namanya sakit hati ya, sakit liver, apa namanya hepatitis. Ya. Saya kena itu diberikan oleh dokter tahun 85, pas saya di Kalimantan ya, 85. Apa yang dirasakan? Tahu proses apa yang dirasakan? Saya merasa bahwa indikasi pertama itu adalah saya tidak bisa optimal secara fisik ya. Saya coba dengan berbagai macam cara, tapi ternyata memang puncaknya pada tahun sekitar itu inkubasinya itu 5 tahun ya. Tahun itu dari tahun 85 diberikan saya kena, 89 saya ada di Lembang di Bandung. Di situ saya baru merasa wah ini saya harus berobat gitu loh. Sehingga saya cek berobat di Bandung ya, oleh dokter, saya lupa, orang Tegal itu. Dokter itu akhirnya memvonis saya bahwa bapak kena sakit liver itu ya dari situlah. Tapi mohon maaf nih sebelumnya Pak, ini kan ya boleh dikatakan pribadi ya, tapi tidak apa-apa atau Pak bercerita. Ya, silakan. Tidak apa-apa ya, artinya untuk menginspirasi saudara-saudara kita atau sahabat Mentari ini kalau kita sakit ini kita harus ngapain gitu. Iya. Ya, terus apa yang terjadi Pak setelah tahu? Terus dari pribadi sendiri, wah biasanya kan kalau orang tahu nih kalau sakit, iman kita jadi nggak kuat nih. Ini Tuhan kok memberikan cobaan pada saya gitu. Itu gimana tuh? Jadi begini ya, saya rasakan itu karena saya merasa tidak terlalu fit ya. Jadi saya banyak kan jadi komandan batalion banyak fisik ya. Jadi banyak fisik, saya banyak lari, banyak kegiatan-kegiatan fisik itu. Saya tidak bisa optimal. Kemudian waktu saya di Lembang itu ada indikasi yang dilihat oleh istri saya adalah muka saya itu ada kekuning-kuningan itu. Pucat, kekuningan itu. Dan tidak terlalu banyak nafsu makannya berkurang. Sehingga saya berobat ke dokter di Bandung, sehingga saya diobati dan waktu itu dengan obat itu yang punyanya dokter itu saya dinyatakan sembuh ya. Saya sebetulnya dengan catatan bahwa saya sembuh tapi tidak boleh kerja keras lagi. Ya. Nah, saya dipindahkan ke Jawa Timur yang di situ memang menangani suatu masalah yang cukup besar di sana.
aku sering kambuh akhirnya. Nah, saya pindah ke Jakarta, lebih berat lagi di Jakarta ya sudah tambah tidak karu-karuan kan gitu. Jadi akhirnya saya sakit yang sering masuk rumah sakit ini akhirnya saya harus ke Singapura oleh perintah pimpinan saya. Nah, saya ke Singapura, saya dicek di Gleneagles dan saya harus divonis maintain perawatan ya, atau saya harus ditransplan. Nah itu akhirnya saya milih yang transplan itu. Nah itu ya. Kemudian dilaksanakanlah transplan tahun 2010. Gitu. Iya. Tapi apa yang dirasakan Pak? Kalau secara iman ya, orang kadang-kadang down. Tapi kalau dirasakan Pak Wahyu ini apa yang dikira? Ya, saya bisa ambil kesimpulan aja bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dalam keadaan apapun juga itu Tuhan selalu mendukung saya ya dalam kegiatan keagamaan, kegiatan ya katakanlah di profesi saya ya itu. Oh, luar biasa. Nah, setelah itu tadi kan bilang di mungkin liver atau hati ya tadi Pak ya? Liver ya. Liver ya. Nah, itu kan ada proses. Nah, keluarga menerimanya gimana? Oh, aduh kok seperti ini atau ini yang harus memberikan semangat kan? Nah, itu gimana tuh? Ya, memang pada saat itu memang semua akhirnya ya kalau kita katakan mendukung bagaimana penyembuhan saya ya dengan dua kemungkinan tadi di maintain atau saya harus di transplant. Saya harus mencari donor waktu cari donor ya, cari donor ya dari anak-anak saya karena beberapa hal tidak bisa. Dari anak saya pertama dia itu ada sirosis atau apalah, ada yang tidak boleh artinya. Kemudian anak saya nomor 2 baru melahirkan seperti itu. Nomor 3 waktu itu di Australia, jadi masih kerja di sana. Nah dari dia saja, dari dia kemudian diberikan saran bahwa udah Pak cari keluar aja. Akhirnya cari keluar kita oleh beberapa teman saya dari teman-teman dekat saya di Jogja ini. Akhirnya saya dapat menemukan berapa orang yang siap untuk menjadi donor. Itu ada suster, ada pegawai saya sendiri. Itu bukan dari keluarga ya? Iya, seharusnya yang pertama harus dari keluarga. Iya, harusnya. Oke, berarti Tuhan menunjukkan lain. Artinya harus lewat saudara-saudara kita nih siapa gitu ya. Yang rela ya. Iya. Nah, itu gimana perasaannya? Iya. Itulah sebetulnya saya melihat bahwa keterikatan kekeluargaan kita ini ya di dalam anak istri ini kuatnya di sana itu sebetulnya dalam bagaimana kita menjaga saya, anak istri saya, kemudian juga berkorban untuk saya ya gitu ya hingga saya sampai dirawat atau transplant di Gleneagles Singapura itu. Oke, 1 tahun. Jadi berapa lama prosesnya Pak? Mungkin proses ini kan tidak gampang ya Pak ya mungkin bagi Pak Wahyu tidak gampang. Nah, berapa lama nih proses dari di rumah sakit betul 1 tahun, tapi proses dengan kepribadiannya sendiri, sakitnya sendiri berapa lama Pak? Sehingga harus melakukan ini dan setelah itu saya harus melakukan apa gitu? Ya, saya memang dengan keluarga sudah sampaikan pada keluarga bahwa ya kita berserah saja, ya berserah pada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya. Itu aja lah. Jadi saya prinsipnya itu dan anak-anak juga istri saya juga begitu ya bersikap itu. Jadi kita ikhlas saja. Saya pada saat masuk ke ruang operasi saya sampaikan sudah kita berdoa aja, kita berserah saja. Kalau Tuhan ingin saya sembuh ya saya pikir pasti ada jalan keluarnya kan gitu ya. Hanya prosesnya berjalan dengan baik. Nah, saya sempat 5 tahun dalam perawatan di Singapura ya, pulang balik Singapura. Akhirnya sampai 2015 saya sudah tidak pernah ke sana lagi. Sudah, saya anggap sudah dokter mengatakan bahwa saya sudah bisa menyatu tuh liver yang baru di saya itu ya. Akhirnya kita berjalan ke depan sampai sekarang. Ini sebetulnya menjadi kalau dikatakan tadi keterikatan dalam masalah keimanan ini ya. Nah, ini kepercayaan saya kepada bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun juga ya. Ini sebetulnya kalau ditarik di kitab Injil juga nggak ada itu ya, nggak ada. Tapi di dalam suatu moto yang ada dalam kehidupan orang Kristen itu ada yang namanya
tapak kaki di pantai itu. Nah itu kita pernah ingat. Itu sekarang saya jadikan rujukan di mana-mana itu, dalam warung saya di mana-mana. Disitulah ketika Tuhan, nah atau waktu saya mengeluh tentang merasa ditinggalkan, saya udah berbuat begini merasa ditinggalkan, tapi ternyata bahwa saat itu Tuhan selalu mendampingi saya dalam penyembuhan itu. Nah, dengan tahu kondisi seperti itu di tahun 2015 ya Pak ya. Nah, sampai dengan saat ini tantangan apa Pak yang tidak boleh dilakukan? Mungkin sahabat Mentari atau saudara-saudara kita melihat apa ya tantangannya nih supaya kita lebih tetap kuat, lebih tetap semangat. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, sebetulnya ini cukup penting ya. Ya. Setelah transplant itu saya tanyakan pada dokter, ya, saya harus harus mantang apa itu dia, yang tidak boleh saya makan. Dokter makan aja semuanya, ya, makan semua kecuali jeruk Bali. Nah, jeruk Bali karena ada sesuatu zat situ yang akan berbahaya untuk liver saya. Nah, itu saya pantang. Tapi saya makan daging, makan ikan, sayur makan, dan semuanya saya makan, hanya dalam batas-batas tertentu. Itu pertama. Yang kedua, jangan berat badan saya lebih dari 70. Ya, karena itu akan dapat menimbulkan yang dinamakan fatty liver. Fatty liver itu ada pelemakan di liver saya yang baru. Oleh karena saya menjaga betul itu. Saya cara menjaga saya dengan cara saya olahraga yang cukup, ya itu. Saya istirahat yang cukup, ya. Kemudian saya juga makanan yang bergizi baik, ya. Itu aja. Kemudian yang paling penting adalah berpikir positif, ya. Berpikir positif itu ya. Jadi itu yang oleh karena sampai sekarang saya masih menjalankan pekerjaan saya dengan baik, ya. Karena dengan berpikir positif tadi itu. Iya, sangat luar biasa. Tapi paling tidak kan semua keluarga, tentunya keluarga besar ya, mengetahui dan Pak Wahyu tetap semangat, tetap melakukan hal-hal yang positif tentunya ya. Ya, mungkin bagi penderita nih, mungkin saudara-saudara kita atau sahabat kita ada yang penderita sama, apa yang akan disampaikan Pak untuk mereka? Ya, kita harus cek dokter ya. Memang cek rutin dokter itu perlu Pak. Nanti dari indikasi-indikasi yang kita peroleh ya, hasil check up tadi, terutama check up darah ya. Saya juga dapatnya dari sana. Nah, nanti akan ketahuan kita itu betulnya ada organ tubuh kita yang apa yang memang perlu katakanlah diperbaiki ya dalam, karena makin umur itu kita makin lemah di dalam organ tubuh kita itulah. Jadi kalau terdeteksi sejak awal kita akan lebih mudah untuk pengobatannya itu ya. Saya kan sudah terlambat. Saya sudah terlambat lama itu sampai sekian tahun tuh. Sebetulnya kalau saya hati-hati, saya mungkin sejak awal saya bisa tahu, oh saya berarti harus begini. Itu bisa dari SGPUT, SEKUT dan segala macam lah, itu ternyata dokter tahu lah. Nah saya harus mencegah jangan sampai itu menjadi kerawanan itu. Tapi karena saya sudah terlambat sehingga sampai pada tingkat sirosis saya liver ya, kemudian sampai tingkat sirosis. Nah, sirosisnya ada di poknya, jadi saya harus dipotong itu loh. Nah untuk teman-teman sendiri yang sekarang juga masih aktif ini ya, check up kesehatan itu perlu Pak. Jadi rutin ya, 6 bulan sekali, setahun sekali itu rutin. Nanti akan ketahuan ya, ada sesuatu yang mungkin perlu kita perbaiki dalam diri kita ini, sehingga awal kita sudah bisa mengantisipasi itu ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu, singkat, padat, jelas ya yang apa yang sudah disampaikan. Tetap semangat Pak Wahyu untuk kesehatannya, ya tetap berjuang juga ya untuk semua kondisi dan keadaan. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Wahyu. Terima kasih. Sangat bermanfaat bagi kita semua dan sahabat Mentari. Ya sahabat Mentari, terima kasih untuk kita boleh berbincang-bincang sedikit mengenai iman ya, bahwa dengan kondisi apapun Tuhan selalu penolong kita. Ya, Tuhan boleh dikatakan Tuhan tidak pernah sare katanya itu. Jadi Anda melihat apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, Tuhan pasti mengetahuinya. Ya, terima kasih. Saya Beni dengan Pak Wahyu boleh berbincang-bincang sedikit. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.